Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Fatimah Rasihan. Nahnu min firqah matahari saqadimunakum anil qawaid. Jadi di sini kami akan membahas tentang mubtada dan khobar. Yang pertama adalah pengertian mubtada, yaitu wal ismul marfu' al-'ari an-nawami lil tanziyah, yaitu isim yang dirafa'kan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Artinya terbebas dari amil-amil lafaz adalah dia dirafa'kan bukan dari amil lafaz. Selanjutnya khobar. Khobar ialah wal ismul marfu' al musnad ilaih, yaitu isim yang dirafa'kan yang disandarkan kepada mubtada. Arti disandarkan kepada mubtada adalah karena setiap khobar membutuhkan mubtada, ataupun sebelum khobar harus ada mubtada. Setiap khobar harus ada mubtada, sedangkan mubtada tidak harus memiliki khobar setelahnya. Selanjutnya, kaidah mubtada ataupun ciri-ciri mubtada. Yang pertama adalah setiap mubtada harus marfu' ataupun berbaris dhamma. Kemudian, mubtada umumnya terletak di awal kalimat. Biasanya tuh mubtada itu selalu ada di awal kalimat. Kemudian secara umum mubtada itu ma'rifah, bukan nakiro. Arti ma'rifah ini adalah maknanya khusus. Karena secara umum mubtada ini maknanya adalah khusus. Dan selanjutnya mubtada bisa berupa isim dhamir, yaitu kan mubtada ini tadi marfu' dan bisa juga isim dhamir. Isim dhamir itu artinya bisa dibuat menjadi kata ganti. Selanjutnya ada ciri-ciri khobar atau kaidah khobar. Yang pertama adalah khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal bilangannya. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum khobar harus ada mubtada, maka setiap khobar harus mengikut kepada mubtada. Ataupun jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus juga mufrad. Dan selanjutnya khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis. Sama halnya dengan hal bilangannya, maka jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Selanjutnya jenis-jenis mubtada. Yang pertama al-mubtada ismul zahir, yaitu mubtada yang berupa isim zahir yang nampak dan jelas. Contohnya Aisyah Mauzifah, Mu'azzifah. Ini adalah mubtada Aisyah. Kenapa disebut zahir? Karena dia nampak. Karena itu Aisyah adalah orang, maka itu nampak. Jadinya disebut zahir. Selanjutnya mubtada ismu dhamir seperti yang saya bilang tadi bisa berupa ismu dhamir ataupun kata ganti. Kalau yang tadi yang zahir Aisyah, maka di sini contohnya ada ana qaimun. Ana itu kan kata ganti. Seperti yang kita ketahui kata ganti ana, nahnu, wa, ya itu bisa juga sebagai mubtada. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Fatimah, yaitu jenis-jenis khobar. Yang pertama ada khobar mufrad, yaitu khobar yang terdiri dari satu kata. Bisa dilihat dari contoh al-hasibah jadidah. Jadi di sana jadidah itu sebagai khobar mufrad karena dia hanya terdiri dari satu kata. Lanjut, yang kedua yaitu khobar jumlah. Khobar yang merupakan suatu kalimat, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Bisa dilihat pada contoh, yaitu Ahmad abuhu ustad. Ahmad ayahnya seorang ustad. Jadi di sini bisa dilihat abuhu ini kan isim. Jadi ini khobar jumlah dari jumlah isimnya. Yang kedua yaitu Ahmad kharaja minal baiti. Ahmad telah keluar dari rumahnya. Ini karena didahului oleh fi'il, maka disebut dengan khobar jumlah yang didahului dengan jumlah isimnya. Lanjut, yang ketiga yaitu khobar syibhul jumlah, yaitu khobar yang merupakan suatu kalimat di mana khobarnya lebih dari satu. Khobar syibhul jumlah ini sama dengan khobar jumlah tadi. Bedanya khobar syibhul jumlah ini memiliki ketentuan. Yang pertama yaitu khobarnya harus jar majrur, dan yang kedua harus dengan zarf. Bisa dilihat pada contoh al-maidatu ala maktabah, hidangan di atas meja. Di sini sebagai jar dan maktab ini majrur, dan hukum majrur itu harus kasrah. Dan yang kedua yang dengan zarf, al-hizau tahta kursiyun, sepatu di bawah kursi. Ini contoh dari zarf makan, karena zarf itu terbagi dua,
zaraf makan yaitu keterangan tempat dan zaraf zaman keterangan waktu. Selanjutnya amil yang memasuki mubtada dan khabar itu ada 3, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan zanna wa akhwatuha. Yang pertama itu kana wa akhwatuha, fa inna hadza qawl isma wa tansibul khabara, yaitu di mana jika dimasuki salah satu kata di sini, maka dia itu harus mubtada'nya dirafa'kan dan khabarnya dinasabkan. Bisa dilihat pada contoh yang awalnya Zaidun qa'imun menjadi kana Zaidun qa'iman. Lanjut, inna wa akhwatuha, fa inna hadza sibul isma wa tanfa'ul khabar, yaitu jika suatu kalimat dimasuki di antara 6 huruf ini, maka isimnya harus dinasabkan dan khabarnya harus dirafa'kan. Bisa dilihat pada contoh yang awalnya Zaidun qa'imun menjadi inna Zaidan qa'imun. Kemudian yang terakhir yaitu zanna wa akhwatuha, yang artinya fa inna hadza sibul mubtada wal khabar. Jika dimasuki salah satu huruf zanna wa akhwatuha ini, maka kalimatnya mubtada dan khabarnya harus dinasabkan. Bisa dilihat pada contoh yaitu yang awalnya Zaidun qa'imun menjadi azunnu Zaidan qa'iman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.